lagi dalam ibadah online kita. Nah, namun sebelumnya kita akan berdoa kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu ini sehingga kami dapat beribadah lagi dalam minggu ini Tuhan. Memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, dan berkati juga kakak-kakak yang memimpin ibadah dan ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Memberkati kami semua, adik juga yang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Laskar Kristus. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan pertama kali dengar firman Tuhan. Adik-adik boleh berdiri ya, kita menyanyikan pujian ini dengan gerakan. Pagi adik-adik, apa kabar semua? Pasti sehat ya dan selalu bersuka cita. Pada pagi ini kita kembali lagi mendengar cerita firman Tuhan. Waktu mendengar cerita, adik-adik duduk yang manis ya. Nah, cerita firman Tuhan berjudul Yakub sekeluarga pindah ke Mesir. Di Kanaan dekat Hebron, Yakub duduk seorang diri di dalam kemahnya. Hatinya sangat gelisah. Mengapa anak-anaknya belum juga datang? Apalagi kali ini Benyamin anak bungsunya ikut serta bersama mereka. Apakah terjadi kecelakaan dalam perjalanan yang jauh itu? Tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang ramai. Ayah datang, ayah datang. Rupanya sorak-sorai itu berasal dari teriakan gembira cucu-cucu Yakub yang telah beberapa hari ditinggal oleh ayah mereka. Anak-anak Yakub yang pergi ke Mesir untuk membeli gandum telah kembali. Mereka langsung menuju ke kemah Yakub. Mata tua Yakub dengan cermat mengamati anak-anaknya. Akhirnya mukanya terlihat gembira. Benyamin juga telah ada di antara mereka. Benyamin telah pulang dengan selamat.
Tetapi mengapa mereka diam? Tak seorang pun mulai bercerita tentang perjalanan mereka. Akhirnya Yakub bertanya, Bagaimana kabar perjalanan kalian? Apa yang dilakukan oleh Raja Mesir itu terhadap kalian? Apakah kalian boleh membeli gandum darinya? Pertanyaan-pertanyaan itu diucapkan Yakub karena ia tidak mengerti dengan sikap anak-anaknya yang terus diam dan menundukkan kepala. Mendengar pertanyaan ayahnya, dengan perlahan-lahan Ruben mengangkat kepalanya, dibukanya mulutnya, lalu dengan suara yang pelan ia mulai berbicara. Semuanya baik ayah. Dan kami juga membawa salam. Salam dari anak yang ayah paling kasihi, Yusuf. Yusuf masih hidup ayah. Kami sudah bertemu dengan dia. Yusuf masih hidup? Yakub tidak percaya. Berita itu tidak membuatnya terkejut atau bersuka cita. Yusuf sudah mati, Kata Yakub dengan tenang. Ia tidak percaya lagi kepada anak-anaknya. Lalu Benyamin berdiri dan duduk di dekat ayahnya. Ia menceritakan segala sesuatu yang telah mereka alami. Bagaimana Yusuf memberitahukan siapa dia sebenarnya kepada saudara-saudaranya, juga sikap Yusuf yang bersedia mengampuni perbuatan kakak-kakaknya. Benyamin tidak pernah berdusta kepada ayahnya. Karena itu Yakub mempercayainya. Benyamin juga menunjukkan hadiah-hadiah yang dikirim oleh Yusuf untuk ayahnya. Tiba-tiba mata Yakub kelihatan bersinar-sinar. Dengan suara yang nyaring ia berseru, sudah cukup, bahwa anakku Yusuf masih hidup. Aku mau ke sana melihat dia sebelum aku mati. Tak lama kemudian suatu rombongan yang besar berangkat meninggalkan Hebron. Yakub dengan seluruh keluarganya, anak-anaknya, cucunya laki-laki dan perempuan, semua berjumlah 70 orang. Berangkat naik kereta yang dikirim oleh Yusuf. Ternak dan semua milik mereka juga dibawa. Ketika rombongan itu sampai di Berseba, Yakub minta berhenti. Di tempat itu ayahnya pernah mendirikan mezbah untuk Allah yang berjanji akan memberkati keturunannya. Di atas mezbah yang telah sangat lama ditinggalkan itu, Yakub mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah. Ia berdoa. Di dalam hatinya ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Tuhan berkenan kepadanya jika dalam masa kelaparan ini ia pindah ke Mesir? Keraguan Yakub itu menunjukkan sikap yang menghormati Allah. Mengapa? Dulu, dalam masa Abraham, kakeknya, negeri Kanaan mengalami kelaparan, lalu Abraham pergi ke Mesir. Tuhan tidak berkenan atas perbuatan Abraham. Pada masa hidup Ishak, ayahnya juga terjadi kelaparan. Ishak merencanakan pergi ke Mesir, tetapi Allah berfirman, Jangan pergi. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yakub, Yakub. Iya Tuhan, sahutnya. Janganlah takut pergi ke Mesir. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau, dan aku akan membawa engkau kembali dari sana. Engkau akan melihat Yusuf, dan Yusuf akan bersamamu sampai akhir hidupmu. Lalu Yakub meneruskan perjalanannya dengan berani. Di Mesir, Yusuf sudah tidak sabar lagi menunggu. Ia menaiki kereta kerajaan dan pergi untuk menjemput ayahnya. Mereka bertemu. Mereka berdua saling memeluk dan menangis sampai lama. Tuhan sudah mempertemukan mereka kembali. Yusuf juga membawa ayahnya ke istana Firaun bersama 5 kakaknya. Firaun heran melihat Yakub yang sudah tua sekali. Kemudian Yakub mendoakan Firaun, lalu pergi dan tinggal di tanah Goshen. Di sana banyak rumput yang hijau untuk ternak-ternaknya. Yusuf dan keluarganya tidak tinggal di Goshen. Mereka tetap tinggal di istana raja karena Yusuf menjadi penguasa atas tanah Mesir. Tetapi ia selalu mengirim makanan untuk keluarga besar di Goshen. Pada suatu hari datanglah seorang pesuruh dari Goshen ke istana raja mencari Yusuf. Ia menyampaikan kabar tentang Yakub. Yakub yang sudah sangat tua dalam keadaan sakit payah. Dengan segera Yusuf beserta 2 anaknya, Efraim dan Manasye, berangkat untuk mengunjungi kakek mereka di Goshen.
Saudara-saudara Yusuf juga sudah berkumpul, tetapi Yakub ingin melihat Yusuf dan anak-anaknya lebih dahulu. Yakub mencium Efraim dan Manasye dan ia berkata kepada Yusuf, Aku tidak menyangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, dan sekarang aku juga boleh mencium anak-anakmu. Kemudian Yakub memberkati mereka berdua. Ia juga menetapkan bahwa Yusuf tidak akan disebut di antara suku-suku Israel, melainkan kedua anaknya, Efraim dan Manasye saja. Mereka akan menjadi kepala dua suku. Sesudah itu anak-anak Yakub datang untuk diberkati oleh ayah mereka. Satu demi satu mereka berlutut di depan tempat tidur Yakub, dan Yakub menyebutkan berkat untuk mereka masing-masing. Saat giliran Yehuda menerima berkatnya, mata Yakub yang sudah mulai kabur melihat jauh-jauh dan Tuhan memberi pengertian kepadanya. Itulah dia, pewaris berkat Abraham dari generasi ke generasi. Karena itu Yakub bernubuat, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Engkau akan memerintah sampai dia yang berhak atas pemerintahan itu datang, dan semua bangsa di bumi akan taat kepadanya. Yakub berbicara tentang Tuhan Yesus yang akhirnya lahir dari keturunan Yehuda. Sesudah Yakub memberkati anak-anaknya, ia masih berkata, Jangan menguburkan aku di Mesir. Bawalah mayatku kembali ke Kanaan, di mana nenek moyangku dikuburkan. Kemudian ia meninggal dunia. Yusuf dan kakak-kakaknya tetap tinggal di Mesir. Umur Yusuf mencapai 110 tahun. Sebelum ia meninggal dunia, ia berkata kepada keluarga besarnya, Pasti Tuhan akan membawa kalian kembali ke Kanaan. Dan kalau kalian kembali, jangan lupa, bawalah tubuhku juga besertamu kembali ke Kanaan. Aku ingin dikuburkan di sana. Mereka tidak melupakan perintah Yusuf. Nah adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan yang telah kita dengar? Menarik bukan? Dari cerita firman Tuhan yang telah kita dengar, memberikan pelajaran buat kita. Yang pertama, Tuhan dapat memakai semua penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu yang kedua, percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Kasih pada hari yang baik dan pada hari yang kurang baik. Dan ingat adik-adik, jauhilah semua kejahatan dalam kehidupan kita. Jangan suka berbohong, jangan suka berkelahi dengan teman dan saudara-saudara. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah adik-adik, kiranya firman Tuhan ini jadi berkat untuk kita. Sekarang kita akan berdoa, kita mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengar. Firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami percaya akan Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan dan menjauhi segala kejahatan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Selamat pagi. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan dengan baik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik ya. Mari kita berdoa kakak ibu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini yang akan diberikan oleh adik-adik. Berkati orang tua mereka Tuhan dalam pekerjaan maupun usaha mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, semuanya sudah siap persembahannya? Mari kita siapkan persembahannya, kita memberi untuk Tuhan. Namun setelah itu ayo kita berdiri, kita akan menyanyi pujian mengatakan aku mau persembahanku kepada Tuhan.
adik-adik semuanya, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah bernyanyi, memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita ini dengan doa. Kakak yang pimpin, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih sudah Engkau menyertai menolong kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami sekolah minggu. Kami percaya Tuhan melalui berkat yang Kau berikan pada kami hari ini, melalui cerita, puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, semua ini menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, sampai jumpa minggu depan. Shalom.